Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimiaverse. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai soal-soal Olimpiade bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2016. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus membahas soal esai nomor 3 dan juga nomor 4. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari soal nomor 3. Anda mempunyai suatu campuran bubuk putih yang mengandung Na2CO3, Na2C2O4, dan juga NaCl. Untuk menganalisis komposisi campuran tersebut, sebanyak 0,7371 gram sampel dilarutkan dalam air. Ke dalam larutan yang Anda peroleh, ditambahkan 20 ml larutan baku HCl 0,2 molar, kemudian larutan tersebut dididihkan dan dititrasi dengan NaOH. Sebanyak 8,24 ml larutan NaOH 0,1016 molar dibutuhkan untuk menitrasi dengan indikator PP pada pH 9. Sampel lain dari campuran senyawa yang sama sebanyak 0,6418 gram dikalsinasi pada 800 derajat Celcius. Kemudian residunya dilarutkan dalam air dan kemudian ditambahkan sebanyak 50 ml larutan baku HCl 0,2 molar. Larutan tersebut kemudian dididihkan dan dititrasi dengan 14,72 ml NaOH menggunakan indikator yang sama. Tuliskan persamaan reaksi untuk semua reaksi yang terjadi selama analisis berlangsung, lalu hitung persen komposisi semua komponen yang ada di dalam campuran dalam sampel yang telah dianalisis. Pada soal ini, terdapat dua percobaan di mana keduanya sama-sama dilakukan titrasi dengan NaOH. Mari kita bahas terlebih dahulu dari pertanyaan yang A. Pada soal sudah diberi tanda percobaan 1 dengan warna merah, lalu percobaan 2 dengan warna biru. Untuk reaksi pada percobaan pertama, yaitu pada saat penambahan HCl dan pada saat dilakukan titrasi. Untuk penambahan HCl, garam Na2CO3 dan Na2C2O4 yang memiliki sifat garam basa akan bereaksi, sedangkan NaCl yang merupakan garam netral tidak bereaksi dengan HCl. Persamaan reaksinya yaitu CO32- ditambah 2H+ menghasilkan H2O dan juga CO2. Lalu C2O4 2- ditambah 2H+ menghasilkan H2C2O4. Kemudian setelah selesai direaksikan dengan HCl, larutan yang tersisa dititrasi dengan NaOH sehingga menghasilkan reaksi H+ ditambah OH-, di mana H+ ini berasal dari sisa HCl dari reaksi sebelumnya. Lalu ion H2C2O4 yang didapatkan dari reaksi sebelumnya juga bereaksi dengan NaOH karena termasuk zat asam, sehingga pada titrasi pertama didapatkan reaksi ketiga dan juga reaksi keempat. Kemudian kita ke percobaan yang kedua. Perbedaannya dengan percobaan pertama, pada percobaan ini mula-mula sampel dilakukan kalsinasi terlebih dahulu, lalu direaksikan dengan HCl dan juga NaOH. Kalsinasi adalah proses pemanasan suatu bahan padat pada suhu tinggi di bawah titik lelehnya untuk menghasilkan dekomposisi termal. Di antara ketiga garam, hanya Na2C2O4 saja yang terdekomposisi menjadi Na2CO3 dan juga CO, di mana akibat proses kalsinasi, massa Na2CO3 pada campuran menjadi lebih banyak. Lalu campuran direaksikan dengan HCl, dan karena Na2C2O4 sudah terdekomposisi, maka yang bereaksi dengan HCl hanya Na2CO3 saja. Persamaan reaksinya sama seperti percobaan pertama. Kemudian saat titrasi tidak ada senyawa H2C2O4 yang bereaksi dengan NaOH seperti pada percobaan pertama, karena senyawa tersebut tidak terbentuk pada saat penambahan HCl, sehingga saat titrasi terjadi hanya terjadi reaksi H+ ditambah OH- dari sisa HCl pada reaksi sebelumnya. Dengan demikian terdapat total 7 reaksi dari 2 percobaan pada soal. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang B, yaitu hitung persen komposisi dari setiap komponen. Untuk menjawab soal ini, mari kita bahas dari percobaan pertama terlebih dahulu, di mana ada 4 reaksi pada percobaan pertama. Dari informasi percobaan pertama, didapatkan data massa sampel, konsentrasi dan volume awal HCl, lalu konsentrasi serta volume NaOH saat titrasi seperti pada layar. Dari informasi tersebut, kita bisa mengetahui mol HCl awal dengan mengalihkan konsentrasi dengan volume dan didapatkan 4 milimol. Begitupun dengan mol NaOH titrasi. Didapatkan nilai molnya yaitu 0,837184 milimol. Lalu, untuk menentukan persen komposisi tiap unsur, kita harus mengetahui terlebih dahulu perhitungan dan hasil yang didapatkan dari tiap reaksi. Pertama-tama, kita bisa mengetahui mol H+ yang bereaksi dengan cara mengurangi mol H+ awal dengan mol H+ sisa, di mana mol H+ yang bereaksi terjadi pada reaksi 1 dan pada reaksi 2 dengan komponen Na2CO3 dan Na2C2O4. Keduanya bereaksi dengan HCl.
Lalu mol H plus awal bisa didapatkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan mol H plus sisa bisa kita ketahui dari mol H plus yang bereaksi pada reaksi 3 dengan OH-. Lalu, nilai mol H plus reaksi 3 ini akan sama dengan nilai mol OH- pada reaksi ketiga karena memiliki koefisien yang sama, di mana mol OH- reaksi 3 bisa didapatkan dari persamaan mol OH- titrasi sama dengan mol OH- reaksi 3 dan mol OH- reaksi 4 karena pada saat titrasi terjadi dua reaksi. Lalu jika kita melihat pada reaksi 2, terjadi pembentukan senyawa H2C2O4 yang nantinya bereaksi dengan OH- pada reaksi 4, di mana mol H plus dan mol OH- pada reaksi dengan H2C2O4 akan memiliki nilai mol yang sama karena keduanya memiliki koefisien yang sama pada reaksi 2 dan 4, sehingga menghasilkan nilai mol H plus reaksi 2 sama dengan mol OH- reaksi 4. Persamaan ini kita masukkan ke persamaan sebelumnya, sehingga mendapatkan nilai mol OH- sama dengan mol H plus pada reaksi 3 ditambah mol H plus pada reaksi 2. Persamaan ini kemudian kita ubah menjadi mol H plus reaksi 3 sama dengan mol OH- titrasi dikurang mol H plus reaksi 2. Persamaan mol H plus reaksi 3 ini kita masukkan persamaan di atas dan mendapatkan persamaan baru seperti pada layar, di mana pada persamaan ini bisa diilhangkan tanda kurungnya menjadi mol H plus reaksi 1 ditambah mol H plus reaksi 2 sama dengan mol H plus awal dikurang mol OH- titrasi ditambah mol H plus reaksi 2. Lalu karena mol H plus reaksi 2 ada pada persamaan yang berlawanan, maka nilainya kita bisa coret menjadi mol H plus reaksi 1 sama dengan mol H plus awal dikurang mol OH- titrasi. Sehingga karena mol H plus awal dan mol OH- titrasi sudah diketahui, kita bisa menentukan nilai mol H plus reaksi pertama. Setelah dimasukkan nilainya, didapatkan mol H plus reaksi pertama yaitu 3,163 milimol. Nilai mol H plus reaksi 1 ini bisa digunakan untuk menentukan mol CO32- dari reaksi 1, di mana dari persamaan reaksinya terdapat perbedaan koefisien antara H plus dengan CO32- yang membuat nilai mol CO32- setengah kalinya dari mol H plus, yaitu 1,5815 milimol. Setelah didapatkan mol CO32-, kita bisa menentukan mol dari garam Na2CO3 dengan perbandingan koefisien dan didapatkan nilai yang sama yaitu 1,5815 milimol. Dengan demikian kita bisa mencari kadar Na2CO3 dengan cara menentukan massa garam Na2CO3 terlebih dahulu. Untuk menentukan massanya kita perlu mengetahui nilai Mr terlebih dahulu dan didapatkan nilai 106. Kemudian kita kalikan nilai Mr dengan nilai mol yang didapatkan sebelumnya untuk mendapatkan massa Na2CO3 sebesar 0,1676 gram. Selanjutnya kita bandingkan massa Na2CO3 dengan massa sampel yang sudah diketahui yaitu 0,7371 gram. Lalu dikali dengan 100% sehingga menghasilkan kadar Na2CO3 sebesar 22,74%. Dari informasi percobaan 1, kita mendapatkan informasi mengenai kadar Na2CO3. Lalu kita bahas percobaan 2. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan terlebih dahulu informasi-informasi yang ada mengenai reaksi pada percobaan 2. Begitupun dengan data-data lainnya seperti massa sampel, konsentrasi dan volume HCl awal, serta konsentrasi dan volume NaOH yang digunakan untuk titrasi. Sehingga kita bisa menentukan mol HCl awal yaitu 10 milimol dan untuk mol NaOH saat titrasi yaitu 1,495552 milimol. Kemudian kita masuk ke persamaan seperti pada percobaan pertama yaitu mol H plus yang bereaksi sama dengan mol H plus awal dikurang mol H plus sisa. Dimana karena H plus yang bereaksi hanya pada reaksi 6 saja dan mol H plus yang tersisa digunakan pada reaksi 7, maka persamaannya menjadi mol H plus reaksi 6 sama dengan mol H plus awal dikurang mol H plus reaksi 7. Lalu karena mol titrasi NaOH-nya digunakan untuk bereaksi dengan H plus reaksi 7, maka mol H plus reaksi 7 sama dengan mol OH- titrasi. Dengan demikian persamaan ini kita masukkan ke persamaan sebelumnya sehingga menghasilkan persamaan mol H plus reaksi 6 sama dengan mol H plus awal dikurang dengan mol OH- titrasi. Lalu karena masing-masing nilai sudah diketahui, maka didapatkan mol H plus reaksi 6 yaitu 8,504 milimol. Dengan data mol H plus dari reaksi 6, kita bisa mengetahui mol Na2CO3 dari reaksi 6, yaitu setengahnya dari data mol H plus dengan nilai 4,252 milimol. Lalu sama seperti sebelumnya, kita ubah data mol Na2CO3 menjadi massa Na2CO3 menggunakan Mr Na2CO3 yaitu 106. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan massa Na2CO3 dari reaksi 6 yaitu 0,451 gram.
di mana Na2CO3 dari reaksi 6 merupakan massa gabungan dari Na2CO3 dari sampel dan Na2CO3 yang dihasilkan dari proses kalsinasi pada reaksi kelima. Sehingga untuk mendapatkan nilai Na2CO3 dari reaksi 5, kita perlu mencari massa Na2CO3 dari sampel terlebih dahulu. Cara mencarinya yaitu dengan menggunakan kadar yang sudah kita ketahui sebelumnya lalu dikali dengan massa sampel, di mana kadarnya itu 22,74% dikali dengan 0,6418 gram dan dihasilkan massa Na2CO3 dari sampel sebesar 0,146 gram. Lalu massa Na2CO3 dari reaksi 5 dapat diketahui dengan mengurangi massa Na2CO3 reaksi 6 dengan massa Na2CO3 dari sampel dan didapatkan massa Na2CO3 dari reaksi 5 yaitu 0,305 gram. Kemudian, massa Na2CO3 kita konversi ke bentuk molnya dengan rumus massa Na2CO3 dibagi dengan mRNA2CO3 dan didapatkan mol Na2CO3 dari reaksi 5 yaitu 2,877 kali 10⁻³ 10⁻³ mol. Dari data mol ini kita bisa mengetahui berapa massa Na2C2O4 yang mengalami kalsinasi. Dengan menggunakan persamaan reaksi 5 didapatkan mol Na2C2O4 yaitu sama seperti mol Na2CO3 karena memiliki koefisien yang sama yaitu 2,877 kali 10⁻³ mol. Kemudian kita konversikan mol Na2C2O4 ke massa Na2C2O4 menggunakan mR sebesar 134. Setelah dimasukkan angkanya ke dalam persamaan, maka didapatkan massa Na2C2O4 sebesar 0,3855 gram. Dengan demikian, kita bisa menghitung kadar Na2C2O4 dalam sampel dengan cara membandingkan massa garam tersebut dengan massa sampel dikali dengan 100% dan didapatkan kadarnya sebesar 60,06%. Terakhir, garam NaCl dapat ditentukan kadarnya dengan cara 100 dikurang kadar Na2C2O4 dan kadar Na2CO3, sehingga menghasilkan kadar NaCl sebesar 17,2%. Demikian untuk soal nomor 3. Kemudian kita ke soal terakhir untuk OSK Kimia 2016 yaitu soal nomor 4. Senyawa A di mana C7H15Br jika dipanaskan dengan larutan NaOC2H5C2H5OH akan menghasilkan dua produk campuran alkena B dan C masing-masing mempunyai rumus molekul C7H14. Kedua campuran kemudian direaksikan dengan H2PT, baik produk utama, produk yang paling banyak B dan C akan menghasilkan 3 pentana. Untuk pertanyaan A, apa nama reaksi antara A dengan larutan NaOC2H5, C2H5OH? Lalu tentukan struktur senyawa A, B, dan C. Sebutkan reaksi yang terjadi jika senyawa B diozonolisis dan apa nama produknya. Mari kita bahas satu persatu tiap pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang A. Pada pertanyaan A ini terjadi reaksi pertama, di mana awalnya terdapat senyawa alkil halida lalu bereaksi menjadi senyawa alkena. Nama reaksinya adalah reaksi eliminasi, di mana terjadi pembentukan ikatan baru yaitu ikatan rangkap 2 dengan mengeliminasi satu gugus H dan satu gugus Br dari senyawa A. Lalu kita ke pertanyaan B yaitu bagaimana struktur senyawa A. Pertama-tama perhatikan reaksi yang terjadi pada soal berikut ini, di mana awalnya struktur A yang merupakan senyawa alkil halida bereaksi dengan NaOC2H5 dan C2H5OH menghasilkan senyawa B dan juga senyawa C. Lalu senyawa B dan C ini direduksi sehingga menghasilkan produk yang sama yaitu senyawa 3-etil pentana. Karena struktur yang diketahui hanyalah produk akhirnya, maka untuk menentukan struktur A, kita harus menjabarkan dari produk yang diketahui. Karena 3-etil pentana berasal dari dua senyawa alkena, maka ikatan rangkapnya bisa berada pada posisi nomor 1 dan nomor 2 saja. Sehingga gugus Br pada senyawa A ada 3 kemungkinan posisi letaknya, yaitu posisi nomor C1, C2, dan C3. Nah, untuk yang masih bingung mengapa alkenanya itu hanya bisa di posisi 1 dan 2, hal ini dikarenakan jika alkenanya berada pada posisi C3, maka itu sama saja dengan alkena yang berada pada posisi C2. Begitupun jika alkenanya berada pada posisi C4 ataupun pada cabang di mana pada akhirnya akan menghasilkan 2 kemungkinan senyawa saja, yaitu alkena pada C nomor 1 dan C nomor 2. Karena ada 2 kemungkinan alkena, maka atom Br dari senyawa A awalnya akan memiliki 3 kemungkinan seperti pada gambar. Jika Br terikat pada posisi C1, C5, atau cabang 2, akan menghasilkan gugus Br yang terikat pada C nomor 1. Lalu jika Br terikat pada C2, C4, ataupun cabang 1 akan menghasilkan gugus Br yang terikat pada C2. Terakhir, jika Br terikat pada C nomor 3, maka akan menghasilkan gugus Br yang terikat pada C3. Dengan demikian,
Karena ada 3 kemungkinan gugus BR yang terikat pada struktur A, maka kita bisa lihat jika ketiga kemungkinan tersebut mengalami reaksi eliminasi sebagai berikut. Reaksi eliminasi menyebabkan terbentuk ikatan rangkap di posisi C yang terikat suatu halogen, di mana pada kemungkinan 1 hanya ada satu produk alkena karena letak BR-nya di ujung struktur. Sehingga kemungkinan pertama ini salah karena diketahui pada soal ada 2 produk alkena yang terbentuk. Lalu pada kemungkinan struktur kedua terdapat 2 kemungkinan struktur, yaitu alkena berada pada posisi C1 dan juga C nomor 2. Dikarenakan ikatan rangkap dapat terbentuk ke arah kiri atau kanan dari letak posisi gugus BR, sehingga kemungkinan struktur A adalah yang ini. Akan tetapi mari kita lihat terlebih dahulu kemungkinan ketiga. Jika melihat kemungkinan struktur ketiga, ada 3 struktur alkena yang terbentuk. Namun ketiga struktur tersebut sebenarnya merupakan senyawa yang sama, yaitu senyawa 3-etil 2-pentena. Dengan demikian, struktur senyawa A adalah kemungkinan kedua, atau nama senyawanya yaitu 2-bromo 3-etil pentana. Kemudian kita ke soal C, D, dan juga yang E, di mana untuk soal C dan D merupakan produk dari struktur senyawa A, di mana produknya itu senyawa 3-etil 1-pentena dan 3-etil 2-pentena. Lalu, karena B merupakan produk mayor, maka senyawa yang dimaksud yaitu 3-etil 2-pentena. Senyawa ini termasuk produk mayor karena merupakan alkena yang lebih tersubstitusi dibandingkan senyawa 3-etil 1-pentena. Alkena tersubstitusi merupakan alkena yang stabil sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Dengan demikian, untuk senyawa C yang merupakan produk minor yaitu 3-etil 1-pentena. Terakhir kita ke pertanyaan E, yaitu bagaimana jika B mengalami reaksi ozonolisis. Reaksi ini mengakibatkan pemutusan pada ikatan rangkap 2 dan menghasilkan 2 senyawa dengan C-karbonil atau CO rangkap 2, sehingga produk yang dihasilkan adalah etanol dan 3-pentanon akibat pemutusan pada ikatan alkenanya. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang telah menonton dari video pembahasan pilihan ganda dan juga esai dari OSK Bidang Kimia tahun 2016. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia untuk tahun-tahun lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.